Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron ala nawalih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'du. Ini kami akan membacakan kitab dan mengkaji sedikit tentang kitab dari Risalah Ahli Sunnati wal Jamaah yang disusun oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, dan beliau min akabiri ulama Indonesia, dan beliau adalah merupakan muasisi Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Mari kita mulai pembacaan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan qiraatul Fatihah sekali yang kita tujukan untuk para tabarruk dan tasawuf kepada para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, dan tabarruk kepada para masyayikh wal ulama wal auliya, khususnya kepada mu'alif kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Liridullah ta'ala wa liqadai hajatina wa hajatikum wa ala mana wa salafuna sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Langsung mawon, ini saya langsung membacakan pada fasal fi bayanis sunnati wal bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Ai hadza faslun fi bayanis sunnati ing dalem nerangake sunnah wal bid'ati lan bid'ah. As-sunnatu utawi lafat sunnah bidhammi kelawan maca dhammah sin wa tasdidi la nasdidi kama qala kaya oleh ngendika sapa Abul Baqai fi kulliyatihi ing dalem kitab kuliah Abil Baqa. Sunnah wau lughatan ai as-sunnah lughatan ing dalem cara bahasane iku at-tariqatu dalan. Iku at-tariqatu dalan walau ghairu mardiyatin. Senajan anane sunnah iku senajan anane dalan iku ora den ridani, ai walau kanat ghairu mardiyatin. Wa syar'an lan sunnah ing dalem cara syarak iku ismun aran li tariqati kedue dalan al mardiyati kang den ridani, al maslukati kang den ambah utawa den tempuh fid dini ing dalem agama. Salakaha kang ngambah ing tariqah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam au ghairuhu utawa sakliyane Rasulullah miman saking wong wa kang utawi man iku alamun wong kang agung utawa wong kang dadi panutan fiktini ing dalam agama. Wong kang agung kang dadi panutan ka sahabati kaya sahabat radhiyallahu anhum. Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidina min ba'di. Alaikum netepono sira kabeh, netepono bisunnati kelawan sunnah ingsun, wa sunnatil khulafai lan sunnahe pira-pira khulafair rasyidin utawa pira-pira pengganti ar-rasyidin kang oleh pituduh min ba'di ing dalem kang tetep ing dalem sakwise ingsun. Wa urfan sunnah ing dalem cara urfi, cara kebiasaan tradisi iku ma perkara wal dhaba kang nglanggengi alaihi ing atase masapa muqtadan wong kang dadi panutan. Nabiyan sawaun iku nabiyan nabiyan iku nabi kana ono, nabiyan padha uga iku nabi kana ono sapa muqtadan awalian utawa wali. Wasunniyu utawi lafat sunniyu iku mansubun den bangsakake ilas sunnati maring sunnah hudifatin buang sing den buang apa atta dibuang linisbati krana arahe nisbat. Wal bid'atu utawi bid'ah iku kama qala kaya oleh ngendika sapa as-Syaikh Zarukun fi Udatil Muridi ing dalam kitab Udatil Murid.
Bid'ah syar'an ing dalam cara syara' iku ihdasu amrin, nganyar-nganyari perkara fitini ing dalam agama. Yusbihu kang nyerupani apa ayakuna yen to ana apa amr iku minhu saking setengah saking utawa saking din. Walaisa lan ora ana apa amr iku minhu saking din. Sawaun iku padha uga kana ana apa amr iku bisurati kelawan rupane au bil haqiqati utawa kelawan hakikate. Liqauli krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Man utawi sapa wong iku ahdasa nganyar-nganyari sapa man fi amrina ing dalam urusan ingsun, ai fi amriddin. Hadza rupane iki amr ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma iku minhu saking amrina. Fahuwa mongko utawi mak iku raddun den tolak. Wa qauli lan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu muhdatsatin utawi saben-saben perkara kang den nyari iku bid'atun bid'ah. Waqat bayana lan teman-teman mertelaaken jelasaken sapa al ulama rahimahumullah. Anal makna sak temene maknane fil hadis ini ing dalam hadis loro al madzkura ini kang den tutur karone iku rajiun kang bali li tagiril hukmi mareng ngowah-ngowahi hukum bi i'tiqadima kelawan nekotake perkara laisa kang ora ana apa mak iku bi kurbatin aran ibadah kurbatan ing ngibadah lamu telakil ihdas ora mutlake nganyar-nganyari id qatana waladhu krana teman-teman merkoleh ing mak apa asyariatu syariat bi usuliha kelawan pira-pira pokoke syariat. Fayakunu mongko ana apa ma iku rajian kang bali ilaiha marang syariat. Au bi furu'iha utawa marang pira-pira cabangane syariat. Fayakunu mongko ana apa ma iku makisan kang den padhake alaiha ing atase syariat. Jadi di sini Mbah Hasyim Asy'ari pertama-tama di dalam kitab Risalah Ahli Sunnati wal Jamaah menjelaskan bayani sunnah wal bid'ah, ingin membahas apa itu sunnah, apa itu bid'ah, yang mana bid'ah niki sering sekali dibahas-bahas, dibicarakan di sana sini, bahkan dituduhkan kepada kita orang-orang Nahdlatul Ulama dalam melaksanakan amaliyah banyak amaliyah yang bid'ah. Apakah betul tuduhan mereka atau tidak? Maka di sini Mbah Hasyim Asy'ari ingin menjelaskan apa itu bid'ah, apa itu sunnah. Benarkah kita kalau kita sudah nanti mempelajari apa itu bid'ah, akhirnya kita bisa menilai, bisa muhasabah mana perilaku amaliyah kita yang tergolong bid'ah, ada apa tidak, apakah memang ada atau sama sekali tidak ada. Di sini Mbah Hasyim Asy'ari ngendikaaken bahwa sunnah secara bahasa niku at-thariqah walau ghairu mardiyatin. Yang namanya sunnah itu adalah sebuah jalan tindak lampah perilaku, jalan perilaku meskipun itu tidak diridai walau ghairu mardiyatin ai walau kanat niku membuang kanat. Wasyar'an di dalam syariat yang disebut sebagai sunnah adalah sunnah merupakan ismun li thariqatil mardiyah al-masluqah fid din salakah Rasulullah au ghairuhu mimman huwa alamun fid din as-sahabah. Di dalam syariat yang disebut sunnah adalah menurut ini Syekh Abdul Baqa, sunnah itu suatu nama untuk thariqah mardiyah al-maslukah fid din, jalan yang diridai oleh syariat, diridai oleh Allah, yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat, orang-orang agung, orang-orang yang menjadi panutan di dalam agama. Jadi jalan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, perilaku sikap yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, dawuh yang dilakukan Kanjeng Nabi, ketetapan yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi, atau sesuatu yang diamalkan oleh sahabat, maka itu kalau menurut definisi ini itu adalah sunnah. Dan Abdul Baqa ngendika seperti itu bukan omong kosong. Beliau memiliki hujah, berdasarkan hujah
dari hadis Rasulullah, yaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Kata Kanjeng Nabi, ngendikane Kanjeng Nabi, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah, teruslah kamu memegang sunnahku. Kalau kata-katanya memegang sunnahku ketika memakai definisi yang tadi, berarti pegangilah, teruslah tempuh jalan-jalan yang saya lakukan, jalan-jalan yang Kanjeng Nabi lakukan, yang mana jalan tersebut adalah jalan mardiyah, jalan yang diridhoi oleh Allah. Karena Kanjeng Nabi ini tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali sesuatu yang diucapkan itu memang wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi itu boten bersumber bil hawa, tidak berdasarkan dari hawa nafsu, tetapi wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi. Jadi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di, dan pegang teguhlah sunnah-sunnah, tindak laku, tindak lampai para khulafa'ir rasyidin, pengganti-pengganti Rasulullah yang mendapatkan rasyid, mendapatkan petunjuk, mendapatkan yang jelas, yang mendapatkan petunjuk lah setelah Kanjeng Nabi. Itu secara syariat. Ada sunnah secara urf. Urf niku napa? Secara umumnya wong ngarani ngoten lho. Apa mungkin secara tradisi lah. Urfan, secara urf itu ma wadhuba alaihi muqtadan. Sesuatu yang dilanggengkan oleh orang-orang yang dijadikan panutan. Nah, siapa itu? Ya sawaun kana, sama saja yang dijadikan panutan itu adalah nabi ataupun wali ataupun siapapun yang memang dia adalah panutan, orang-orang yang pantas untuk dijadikan panutan di dalam agama. Itu namanya sunnah secara urf. Kemudian ada istilah lagi sunni. Sunni itu aslinya juga sunnah, tapi taknya dibuang, diganti dengan ya nisbat. Itu sunnah. Kemudian jadi bisa disimpulkan kalau dikolaborasikan dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam kitab-kitab lain, mungkin yang namanya sunnah itu ada sunnah fi'li, ada sunnah qauli, ada sunnah takriri, sunnah takririyah, fi'liyah, qauliyah, takririyah. Fi'liyah yang dilakukan Kanjeng Nabi, qauliyah yang pernah diucapkan Nabi, takririyah yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi. Sunnah deh. Kemudian sekarang bid'ah. Apa itu bid'ah? Kama qala Syekh Zarruqun fi Udatil Murid. Menurut Syekh Zarruq di dalam kitab Udatil Murid, secara syariat bid'ah adalah ihdatsu amrin fid din yusbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu. Bid'ah itu memperbarui perkara agama, memperbarui urusan-urusan agama yang hal tersebut seakan-akan bagian dari agama, tetapi hal tersebut sama sekali tidak termasuk dari bagian agama. Karena ada hadisnya Kanjeng Nabi juga ngendikake man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun. Hadis ini juga bisa ditemukan di kitab sing kecil mawon nggih, kitab Arba'in An-Nawawiyah. Itu ada di sana kalau tidak salah An Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa memperbarui masalah-masalah agama yang hal tersebut tidak termasuk napa nggih, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu, padahal niku tidak termasuk dari urusan agama tersebut, aslinya ora diajarke ngoten lah, fahuwa raddun, itu ditolak. Dan ada hadis lain, wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap hal-hal yang baru-baru mengandung kreasi-kreasi baru-baru itu bid'ah. Tetapi apakah itu bisa dimaknai secara mentah-mentah begitu saja seperti itu, atau mungkin ada penjelasan lebih lanjut dari para ulama? Ternyata ada. Waqad bayyanal ulama rahimahullah. Ulama menjelaskan bahwa annal makna fil hadisainil madhkurain raji'un li taghyiril hukmi. Bi'tiqadi ma laisa bi qurbatan la mutlaqil ihdas. Jadi yang dimaksud dari dua hadis yang telah disebutkan tadi itu ya dikembalikan kepada taghyiril hukmi, merubah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi merubah hukum dengan disertai adanya keyakinan bahwa iki asline ora dadi iya. Jadi perkara sing asline hukume ora ngono dadi ngono lah, seperti itu bid'ah. Atau sebaliknya, sing asline ngono malah dadi ora ngono. Itu akan menjadi bid'ah. Malaisa bi qurbatin qurbatan.
Jadi sing awalnya aslinya itu tidak termasuk dari kurbah, tidak termasuk dari unsur ibadah menjadi dianggap ibadah dan sejenisnya, itu bisa menjadi bid'ah. La mutlaqil ihdas, bukan mutlaknya ihdas, memperbarui. Ora kabeh perkara sing anyar, ora kabeh sing baru-baru di zaman sakniki niku disebut bid'ah semua, mboten. Karena apa, di dalam syariat niku kan ada usul, ada furu'. Nah, ketika ada suatu perkara, nih, ada suatu hal yang mana hal tersebut tidak menyalahi usul syariah, tidak menyalahi dalil-dalil yang ada di dalam syariat, meskipun itu bentuknya baru, seakan-akan baru, maka itu tidak termasuk bid'ah. Misal membaca tahlil la ilaha illallah itu kan bagus nggih, bagus, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Bahkan hadis-hadis menerangkan banyak sekali tentang la ilaha illallah. Di sana tidak disebutkan kita membacanya harus sendiri atau bareng-bareng. Masuk ketika bacanya bareng-bareng menjadi bid'ah kan ya? Enggak gimana ya? Enggak masuk akal ya, karena meskipun itu perkara baru ketika dibaca bareng-bareng atau dirutinkan dalam misal setiap malam Jumat atau setiap selapan sekali, itu kok jadi bid'ah? Enggak jadi bid'ah, karena itu masih ditemukan dalilnya. Dalilnya juga umum, enggak harus sendiri, enggak harus dewaan yang jero kamar, mboten. Jadi singkat dari saya tentang bid'ah seperti itu, seperti itu. Nanti masih ada pembahasannya, masih panjang sekali, karena ini keterbatasan waktu, maka cukup sekian dulu masalah bid'ah. Nanti bisa dilanjutkan di lain waktu dan lain kesempatan, insya Allah. Entah nanti saya lagi atau yang membaca, yang meneruskan, atau teman-teman dari Aswaja NU Center Kabupaten Sragen, PCNU Sragen, atau ya nanti terserahlah, monggo kerso, ditunggu saja, nanti disimak dengan baik. Kita bedah betul kajian-kajian tentang ahli sunnah wal jamaah yang nanti akan diprakarsai oleh teman-teman pengurus Aswaja NU Center dari PCNU Kabupaten Sragen. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.